Guru Besar dan Sivitas Akademika UGM Yogyakarta menggelar aksi kawal putusan sidang MK. Aksi digelar sebagai bentuk dukungan moral terhadap para hakim. Aksi kawal sidang putusan sengketa Pilpres 2024 digelar Guru Besar dan Sivitas Akademika UGM di Gedung Balairung UGM. Bertepatan dengan Hari Kartini, 8 perempuan didaulat untuk berorasi menyampaikan pandangan mereka atas sidang sengketa Pilpres 2024. Acara yang bertajuk Kartini Bangkit Mengawal Putusan MK untuk Demokrasi Indonesia digelar sebagai bentuk dukungan moral kepada para hakim MK. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan agar memutuskan perkara Pilpres tanpa intervensi dari pihak lain. Kemana arah pembangunan bangsa ini sangat ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan besok pada hari Senin 22 April 2024. Dari Yogyakarta, kami berharap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan agar menggunakan ulangi akal sehat dan kewenangan yang dimilikinya untuk mengambil keputusan berkeadilan demi menjaga demokrasi dan amanah konstitusi untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Dari Balairung Universitas Gadjah Mada, kami melontarkan bola salju keadilan dan kebenaran agar serumit apapun jalurnya, keadilan dan kebenaran itu dapat berlaku. Berbagai upaya telah dilakukan, acara telah digelar, perjuangan telah dikobarkan. Semoga hasil akhir tidak mengingkari proses yang telah ditempuh. Hampir 14 hari Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa Pilpres 2024 dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli hingga menteri. Sidang putusan akan dibacakan Senin 22 April 2024. Apakah permohonan para pemohon meminta pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran dapat dikabulkan? Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil pemilu presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tak hanya Ganjar Mahfud, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bahkan lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil pemilu ke MK. Kedua paslon menilai ada indikasi kecurangan selama, sebelum, saat pelaksanaan hingga setelah pemungutan suara. Rabu 27 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilu Presiden 2024. Kedua pemohon, yakni Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo hadir. Isi permohonan mereka hampir sama, di antaranya meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Kemudian memerintahkan KPU segera menggelar pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Prabowo Gibran. Mata publik pun kemudian tertuju pada jalannya persidangan. Aroma dugaan kecurangan, pengerahan oknum aparat, politisasi bansos, nepotisme, hingga isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo disampaikan di gedung Mahkamah Konstitusi yang muncul dari keterangan para saksi dan ahli. Terutama saat 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam sidang sebagai saksi, yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Sidang perselisihan hasil pemilu sudah memasuki tahap akhir. Putusan akan dibacakan Senin 22 April 2024. Mampukah Hakim Konstitusi menjaga marwahnya sebagai corong keadilan? Jangan sampai palu hakim patah lagi di hadapan politik. Tim Liputan iNews melaporkan.